Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV, apa kabarnya? Anda di hari ini senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Informasi dari sekeliling Anda, Ciayu Majak Kuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional. Jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Dan pemirsa, beberapa waktu yang lalu di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon diberitakan bahwa Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon atau STTC menggelar seminar yang bekerja sama dengan Universitas Parahyangan Bandung. Nah, ini pemirsa, nanti akan saya tanyakan ke narasumber di pagi hari ini berkaitan dengan urgensi ya. Urgensi digelarnya seminar tersebut pemirsa. Kemudian apa sih tujuannya? Kemudian pentingnya pengabdian bagi perguruan tinggi, terutama ini pemirsa dalam konteks perguruan tinggi. Apa sih pentingnya pengabdian? Nanti kita akan bedah, kita akan bahas. Kemudian apa sih, bagaimana prosesnya? Kemudian juga follow up ya dari kegiatan yang digelar di hari Senin yang lalu nih pemirsa. Follow up-nya bagaimana? Kemudian juga ke depan Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon atau STTC apakah juga akan menggelar kegiatan-kegiatan serupa pemirsa, bukan hanya dengan Unpar namun dengan perguruan tinggi yang lain. Nah, di pagi hari ini saya hadirkan sejumlah narasumber pemirsa. Sebelum saya kenalkan, saya baca dulu berita dari halaman utama koran Juara, koran Radar Cirebon edisi hari ini. Nah, ini pemirsa, sah UMK wilayah 3 ditekan gubernur, mulai dibayarkan Januari tahun 2023. Disnaker Kota Cirebon final dan mengikat, itu pemirsa. Kemudian besok pensiunan dan kepala dinas, pemeriksaan KPK terkait tindak pidana pencucian uang Sunjaya Purwadisastra pemirsa. Kemudian ex narapidana teroris berulah lagi, aksi bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar Bandung. Nah, ini pemirsa, silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini. Kemudian catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini, arek kesel. Itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian dikenal ramah, anaknya santri Persis Pajagalan Bandung pemirsa. Aibda Sofyan korban bom Polsek Astana Anyar. Itu dari halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini. Berikutnya pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon nih pemirsa. Dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Lagi dana cadangan pilkada dicicil. Awalnya bertahap tapi tidak berjalan mulus. Peresmian Taman Pedati Gede tanggal 12 Desember. Ya, kemudian arsip untuk sejarah di masa depan. Fakultas Teknik Untag gelar seminar nasional. Kemudian pemerintah kota apresiasi atlet di Pekan Olahraga Provinsi atau dulu dinamakan dengan Porda ya. Itu dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Berikutnya dari halaman Kabupaten Cirebon nih pemirsa di koran Radar Cirebon hari ini. Peserta seleksi membludak, 1.000 lebih tenaga kesehatan. Formasi P3K hanya 72. PDI Perjuangan kirim bantuan bagi korban gempa Cianjur. Kemudian DPRD soroti proses akreditasi SD negeri. Kemudian sebanyak 1.780 peserta berebut jadi PPK pemilu, itu pemirsa. Kemudian CIC angkatan kelima berakhir, hasilkan 50 produk unggulan IKM. Itu dari halaman Kabupaten Cirebon pemirsa. Berikutnya dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Ini pemirsa. Desak skema 5 dapil, ada pernyataan dari Yoga Setiawan. Lebih menantang, persaingan lebih terbuka. Kemudian pleno KPU tetapkan 15 besar. Ini dari KPU
Kota Cirebon pemirsa, 15 besar ranking hasil tes CAT. Silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama Koran Rakyat Cirebon hari ini. Kemudian calon pengawas dan Kepsek kepala sekolah wajib ikut guru penggerak. Kemudian dalam tanda petik Cirebon terang, belum sampai wilayah selatan. Itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di Koran Radar Cirebon dan Koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Di sebelah saya ini pemirsa ada Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon, ada Dr. Adam Safitri STMT. Selamat pagi Pak Adam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Adam? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih nih Pak Adam, dan saya juga mengucapkan selamat ya atas dipercayanya Pak Adam sebagai Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon nih. Baik. Untuk 5 tahun ke depan ya Pak Adam ya. Ya, kemudian di sebelah Pak Adam ini pemirsa ada Ketua Program Studi Arsitektur Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon, ada Pak Nur Hidayah ST Mars. Selamat pagi Pak Nur. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Nur? Alhamdulillah sehat. Berapa bulan gak ketemu nih Pak Nur? Ya, betul sekali. Oke, terima kasih nih Pak Nur. Pak Adam sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, silakan nanti Anda bisa bergabung. Anda bisa di line telepon nomor yang ada di RKC RCTV pemirsa. Anda bisa mengirimkan pendapat juga melalui nomor WhatsApp atau SMS ya. Saya langsung ke Pak Adam nih. Pak Adam, Anda sebagai Ketua STTC ya. Nah, ini acara kemarin itu seminar, itu kan bekerja sama dengan Unpar ya. Dan ini acara-acara serupa atau acara demikian, ini akan terus digelar oleh STTC gitu. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kerjasama atau sebuah pengabdian masyarakat itu tentunya menjadi kewajiban tridharma sebuah kampus ya. Itu entah kampus di mana saja, jelas tridharmanya adalah yang pertama pengabdian masyarakat, pembelajaran, kemudian penelitian. Seiring dengan itu STTC mengembangkan kerjasama dengan beberapa universitas-universitas yang berkaitan dengan arsitektur. Di antaranya adalah kemarin ada penyelenggaraan seminar Abdimas dengan Universitas Katolik Parahyangan yang berkaitan dengan arsitektur dengan pengembangan kampung wisata di Kabupaten Cirebon ataupun Kota Cirebon. Dilihat dari visinya bahwa STTC itu merupakan sekolah tinggi teknologi Cirebon yang unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi perancangan dan bangunan-bangunan konstruksi yang berada di pesisir pantai wilayah 3 Cirebon gitu. Seperti itu kurang lebihnya. Oke, dan berarti ini dilihat begitu penting ya pengabdian dalam konteks perguruan tinggi ini ya, Pak Adam. Betul. Seperti kita ketahui bahwa kampus atau sivitas akademik itu merupakan barometer pendidikan yang harus diaplikasikan kepada masyarakat. Yang mana masyarakat ini sangat butuh terhadap informasi-informasi yang bersumber dari riset-riset, penelitian. Di antaranya adalah program studi arsitektur membuat penelitian berkaitan dengan kampung wisata di kota dan Kabupaten Cirebon. Sehingga masyarakat ini mendapatkan informasi yang sangat luas terkait dengan kampung-kampung wisata yang bisa nanti digunakan untuk referensi. Bisa berwisata di kota Cirebon maupun di Kabupaten Cirebon. Dan hasilnya adalah mereka mempersiapkan diri untuk menjadi kampung wisata yang layak untuk dikunjungi oleh masyarakat lokal maupun dari luar Cirebon. Baik, oke, tahan dulu ya. Pak Adam, saya ke Pak Nur nih. Pak Nur, Anda sebagai Ketua Program Studi Arsitektur ya, urgensi acara kemarin itu apa sih? Seminar kemarin yang bekerja sama dengan Universitas Katolik Parahyangan itu apa urgensinya, Pak Nur? Anda sebagai Ketua Prodi Arsitektur, silakan Pak Nur. Ya. Urgensinya adalah yang pertama, ini kan hasil daripada pengabdian yang harus kita publikasikan ke luar sehingga masyarakat tahu bahwa STTC sudah melakukan pengabdian berupa riset
bersama yang dilakukan antara STT dan Unpar selama 1 semester. Kemudian publikasi ini dapat dipergunakan untuk kepentingan masyarakat yang diriset tadi. Jadi sangat penting sekali apabila produk ini tidak tersampaikan, maka sia-sia hasil pengabdian dan penelitiannya. Jadi maka perlu publikasi sehingga masyarakat tahu hal ini. Gitu. Kira-kira begitu. Itu ya. Itu dilakukan penelitiannya di mana gitu Pak Nur? Di 4 lokasi. Yang pertama adalah di Kelurahan Panjunan, khususnya di kota, di kota, di Kampung Arab. Kemudian di Pecinan Kanoman, sekitar Kanoman. Lalu kemudian di Trusmi dan di sekitaran Jamblang. Berarti itu kira-kira ada 4 lokasi. 2 di kota, 2 di kabupaten ya. Betul sekali. Nah, hasil penelitian itu dibukukan atau memang ditulis dalam sebuah apa Pak Nur? Hasilnya itu? Hasilnya dipamerkan di dalam seminar, dipaparkan, kemudian nanti rencana ke depan akan dipublikasikan ke dalam jurnal maupun nanti hasilnya akan dibagikan kepada stakeholder terkait untuk bisa dikembangkan di kemudian hari, Pak. Dan ini anggap saja ini kontribusi dari STTC untuk pengembangan wisata di kota maupun di kabupaten ya? Betul. Oke. Pak Nur, kemudian itu kan yang dihasilkan ya. Kemudian follow up-nya apa ini, Pak Nur? Ke depan tindak lanjutnya nih. Baik, ke depan mungkin kita akan mencari lagi daerah-daerah yang berpotensi untuk bisa dikembangkan menjadi penelitian yang bisa membantu masyarakat, baik itu berupa tadi adalah aplikasi desain maupun riset-riset lainnya, kira-kira seperti itu. Riset yang lainnya apa saja ya, tapi tahan dulu ya, Pak Nur dan Pak Adam dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali tetap di RCTV. Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen ini saya sudah membuka Anda. Silakan Anda yang ingin berinteraktif langsung, Anda bisa di line telepon 0231 482138 atau pemirsa bisa untuk memberikan pendapat dan juga pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV. Saya kembali ke Pak Adam nih sebagai Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon ya. Pak Adam, ini tentang yang tadi disebutkan betapa urgen dan pentingnya membangun sebuah kerjasama dengan perguruan tinggi yang lain, karena ini salah satu tridharma dari perguruan tinggi ya. Dan acara-acara yang digelar selanjutnya, ini acara apa ini oleh STTC itu Pak Adam? Silakan Pak Adam. Ya, seiring dengan visi misi sebuah Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon, yaitu banyaknya jalinan kerjasama dengan perguruan tinggi, yang dimaksudkan adalah kolaborasi partisipatif ya, sehingga masing-masing perguruan tinggi memiliki karakteristik terhadap keilmuannya yang dikolaborasikan untuk mengembangkan atau memajukan sebuah wilayah, diantaranya adalah wilayah di kota dan kabupaten Cirebon. Beberapa kerjasama yang kita sudah bangun diantaranya adalah universitas, beberapa di Bandung seperti Universitas Katolik Parahyangan, kemudian Universitas Sultan Agung Semarang juga ada, kemudian juga kemarin baru kita kerjasama dengan Universitas Umum Setiabudi Brebes. Itu kita kolaborasikan disiplin ilmu yang kami miliki dan disiplin ilmu yang ada di kampus tersebut dikolaborasikan untuk menunjang keilmuan, sehingga diinginkan bahwa keilmuannya bisa bervariasi yang dihasilkan. Nanti ketika memang berguna untuk masyarakat sekitarnya, ini bisa diimplementasikan. Sehingga kolaborasi antara kampus-kampus yang kita anggap bahwa mereka memiliki keilmuan yang kita inginkan, kita tinggal bekerja sama untuk mengadakan seminar nasional atau bekerja sama dalam pertukaran. Nah, sekarang dalam kurikulum MBKM ini, Merdeka Belajar, bisa berpeluang bahwa mahasiswa kita bisa belajar dimanapun dia inginkan terhadap keilmuan yang ingin dia kuasai. Sehingga STTC ini membuka lebar mahasiswanya untuk bisa melakukan kegiatan MBKM
Di antaranya berkaitan dengan prodi arsitektur maupun teknik sipil. Dalam kaitannya dengan arsitektur, perlu diketahui juga nih, bahwa kita memiliki karakteristik prodi yang sangat kami unggulkan. Kenapa? Arsitektur memiliki dosen-dosen praktisi. Semuanya berdasarkan pengalaman yang sangat banyak yang diberikan oleh mahasiswanya. Dan satu hal lagi, bahwa prodi arsitektur itu hanya satu-satunya di wilayah Ciayu Majakuning. Jadi ketika memang keluarga atau anak-anak yang ingin belajar tentang arsitektur, itu cuma ada di Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon, yang dengan para pengajarnya merupakan lulusan terbaik dan para praktisi, sehingga sangat erat berkaitan dengan dunia kerja dan langsung bisa diaplikasikan terhadap, bukan hanya teori ya, betul, terhadap pembelajarannya, begitu kurang lebih. Oke. Dan nanti siang juga saya dapat informasi juga akan ada kegiatan juga. Betul. Nih. Apa itu, Nah, Pak? Nanti siang jam 1 itu STTC akan menandatangani kerjasama dengan Wali Kota Cirebon yang sebelumnya tahun sebelumnya sudah kita lakukan juga, karena durasi dari kerjasama ini 1 tahun, dan kami alhamdulillah mendapatkan amanah untuk bisa bekerja sama untuk membangun Kota Cirebon lebih baik lagi, karena Wali Kota menginginkan bahwa akademisi harus sering dihubungkan atau berperan terhadap pembangunan Kota Cirebon. Oke, Seperti itu. baik ya. Tahan dulu nih Pak Adam, saya ke Pak Nur lagi nih. Pak Nur, proses dari penelitian, riset yang tadi disampaikan Pak Nur itu bagaimana? Kemudian ya proses, kemudian yang dihasilkan itu bagaimana, Pak Nur? Ya, prosesnya. Yang pertama adalah kegiatan ini berlangsung memang partisipasi daripada kampus STTC dan Unpar. Tentu bukan hanya melibatkan dosen, tetapi juga ada peran mahasiswa yang kita libatkan sehingga mahasiswa dapat berperan aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini. Jadi kami bersama dengan mahasiswa arsitektur STTC dan Unpar melakukan penelitian, identifikasi terkait potensi-potensi apa saja yang bisa dikembangkan pada daerah penelitian, yang kemudian hasilnya adalah produk berupa usulan desain atau rancangan yang kita buat sehingga membantu masyarakat dalam proses mengembangkan desanya menjadi kawasan wisata yang layak untuk dikunjungi oleh masyarakat sekitar. Dan mudah-mudahan ke depan ini jadi bahan buat stakeholder, terutama pemerintah, bisa menjadi pertimbangan dalam pembangunan ke depan. Oke, dan kalau titik fokusnya Pak Nur, di apa gitu? Oke. Fokus. Ya, fokus untuk riset kami adalah, kebetulan kami adalah prodi arsitektur, jadi fokus kami adalah kepada bagaimana pengembangan wisata dalam bidang arsitektural. Misalkan bagaimana membuat pintu masuk atau gerbang sehingga desainnya bisa menjadi daya tarik tersendiri dalam proses wisata, bagaimana mengembangkan aksesoris jalan ataupun hal-hal lain yang memang bisa mendukung pengembangan pariwisata sehingga daerah tersebut bisa menjadi ikon buat daerah wisata yang memang layak dikunjungi. Seperti itu kira-kira. Iya. Apa juga dari observasi itu ditemukan misalnya Trusmi dalam konteks saat ini, kemudian juga di kotanya daerah sekitar Keraton Kanoman dalam konteks saat ini, sisa-sisa dulunya juga ditemukan, ada? Ya, dalam riset ini ditemukan beberapa hal yang menarik. Contohnya misalkan di Masjid Merah Panjunan, itu ada bentuk sayap yang menurut salah satu tim kami meriset bahwa ini merupakan bentuk zaman Mesopotamia yang mungkin dibawa pada saat itu sehingga diaplikasikan dalam bentuk arsitekturnya seperti itu. Itu salah satunya. Panjunan. Di Panjunan. Hingga saat ini masih ada. Masih ada. Mungkin nanti akan kami riset lebih lanjut apakah betul ada konteks itu antara bentuk desain yang ada di gerbang Masjid Panjunan dengan
yang ada di Mesopotamia, kira-kira seperti itu. Apa ada benang merah dan seterusnya Betul Pak, ya? sekali. Oke. Dan kembali saya ke Pak Adam nih. Pak Adam, dengan maraknya tadi ya, kerjasama, kemudian juga seminar, riset. Nah, Anda sebagai ketua Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon menanggapi hal ini? Ya. Semakin semakin banyak ya riset, kemudian juga acara-acara yang digelar gitu. Baik terutama untuk menopang keilmuan nih. Betul. Pendapat Anda, Pak Adam? Ya, seyogianya bahwa sebuah universitas atau institusi pendidikan adalah berkarya dalam hal kaitannya untuk publikasi ya. Jadi memang kewajiban seorang dosen itu harus minimalnya dia harus berkarya dan menulis Itu gitu ya. di antaranya. Jadi dia meneliti, kemudian meriset dan mengobservasi, kemudian ditulis dan dipublikasikan kepada mahasiswa, kepada masyarakat dalam bentuk pengabdian masyarakat. Jadi seiring dengan perjalanan itu diperlukan kreativitas para dosen untuk mengembangkan keilmuannya. Di antaranya dia harus bekerjasama dengan siapa, dan itu adalah menjadi titik poin untuk bekerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi yang lain. Ya tadi saya sampaikan bahwa keilmuan di STTC ini unik dan beberapa kampus-kampus yang lain memiliki keunikan dan kekhasan sehingga kita kolaborasi menjadi sebuah improvement yang sangat besar untuk bisa menghasilkan karya dan nantinya bisa diimplementasikan ke masyarakat. Yang intinya adalah poinnya adalah bagaimana keilmuan ini bermanfaat buat orang banyak begitu. Iya, dan ini posisi STTC Ya. dalam arti ini posisi yang sangat strategis Betul nih, sekali. Pak Nur ya. Ya. Ini kontribusinya nih ya. Betul. Bagaimana nih kontribusinya, Pak Nur? Terutama untuk di wilayah 3 Cirebon, Pak Nur. Ya, CAI Majak Kuning lah, Pak Nur. Ya. Kontribusi dari STTC. ya. Silakan, Pak Nur. Saya pikir perguruan tinggi STTC ya sangat berperan penting dalam sumbangsi pemerintah kota, kabupaten maupun di wilayah CAI Majak Kuning, karena kita merupakan penghasil tenaga ahli, tenaga teknik maupun tenaga arsitek yang ada di wilayah 3 Cirebon, sehingga perannya terhadap tenaga ahli ini, tenaga ahli arsitektur maupun tenaga ahli kesipilan ini sangat berperan penting dalam pembangunan wilayah 3 Cirebon. Baik. Karena bagaimanapun proses pembangunan itu salah satunya adalah Baik. dari pengembangan kawasan wisata, kemudian pengembangan Baik. infrastruktur dan lain-lain, tentu dibutuhkan tenaga ahli yang kompeten di bidangnya. Kira-kira begitu. Itu ya, tentunya kontribusinya juga udah banyak ya yang dilakukan oleh STTC, terutama di wilayah CAI Majak Kuning nih, Pak Adam, Pak Nur ya. Tahan dulu nih, nanti kita bisa jeda iklan berkaitan dengan kontribusi STTC nih ya. Oke, dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Di hadapan Anda pemirsa, pagi ini saya masih bersama Dr. Adam Safitri STMT, ini Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon, dan juga ada Ketua Program Studi Arsitektur Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon, ada Pak Nur Hidayah ST Mars. Saya kembali ke Pak Adam nih. Pak Adam, ini tentang kontribusi tadi, ini menarik nih ya, kontribusi dari STTC sendiri nih di wilayah CAI Majak Kuning Ya. terutama. Ini kontribusi yang realnya, ini di bidang apa sih gitu? Baik, jadi kehadiran Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon yang tadi dinahkodai dulunya adalah seorang praktisi tentang arsitektur, kemudian berganti dengan periode berikutnya. Nah, ini menarik karena pada kesempatan yang mungkin beberapa bulan yang lalu itu kami para dosen itu baik itu dari prodi teknik sipil maupun arsitektur mendapat kepercayaan untuk menjadi anggota kepakaran dalam hal berkaitan dengan pembangunan kota Cirebon, yaitu di Bapelitbangda Kota Cirebon. Dan itu kami disandingkan dengan beberapa perencanaan pembangunan kota Cirebon dengan kontribusi sumbangsi pemikiran akan diwujudkan seperti apa nih kota Cirebon ini dalam
beberapa tahun ke depan, dan karena itu kami dilibatkan. Kemudian terakhir juga kita diminta dari Balai Besar Wilayah Sungai. Nah, ini adalah BBWS yang ada di Cimalutu Sanggarung, yang di Pemuda itu. Kami bekerja sama berkaitan dengan penelitian untuk daerah tata ruang sungai. Nah, ini jadi kebanyakan sungai itu pinggiran daripada bantarannya itu kumuh ya, jadi tidak terawat. Nah, kemudian minta sumbangsi pemikiran kampus STTC yang memang praktisi para penggiat itu melakukan observasi bagaimana caranya memaksimalkan peran bantaran sungai menjadi mungkin taman, mungkin beberapa tentang penyelamatan tebing-tebing gitulah, seperti itu. Dan terakhir adalah berkaitan dengan kontribusi untuk menjadi bukan tenaga ahli ya, menjadi konselor lah ya, di PSDA provinsi ya, Provinsi Jawa Barat, yaitu tentang Waduk Dharma. Nah, Waduk Dharma yang menjadikan perannya, Waduk Dharma Kuningan yang perannya itu di samping sebagai suplesi untuk irigasi, juga untuk wisata ya, untuk kawasan wisata. Dan itu minta pertimbangan bagaimana peran untuk kawasan wisata dan irigasi ini tidak banyak yang gap-nya itu tidak terlalu tinggi gitu, sehingga diperlukan peran para dosen STTC ini khususnya yang dimintai untuk bisa diberikan masukan-masukan terkait dengan gambaran yang akan dilaksanakan oleh PSDA Provinsi Jawa Barat itu. Baik. Oke, tahan dulu ya, Pak Adam. Saya kembali ke Pak Nur nih. Pak Nur, saat ini kan prodi arsitektur STTC ini boleh dibilang adalah prodi yang banyak diminati ya, favorit lah ya, banyak diminati. Nah, kita tahu bahwa di Ciayu Majakuning juga ini kan tumbuh berbagai kampus-kampus yang lain, tentunya ini persaingan juga semakin ketat. Nah, program studi arsitektur ini oleh Pak Nur ini kedepannya rancangan renstranya itu kan, ini akan dibawa kemana gitu Pak Nur? Iya, ke depan mungkin kami akan melakukan, pertama adalah tetap pada koridornya, yaitu melakukan pengajaran tentu saja, kemudian pengabdian. Jadi kami akan memberikan banyak pengabdian kepada masyarakat terkait bagaimana bisa menjadi kontributor untuk pembangunan daerah, terutama itu. Yang kedua, kami melakukan kerjasama dengan kampus lain berkolaborasi sehingga dapat mengembangkan keilmuan baru. Dengan jejaring yang makin luas, maka memudahkan kita dalam melakukan riset-riset berikutnya. Jadi bagaimana ke depan upaya kita adalah mencatatkan data terkait dengan kondisi kota dan kabupaten yang ada di wilayah Ciayu Majakuning sehingga bisa terekam sebagai data dasar, database untuk kita kembangkan ke depan seperti apa. Jadi mudah-mudahan kami bisa berperan aktif dalam pembangunan pemerintah kota maupun di luar kota atau Ciayu Majakuning khususnya, sehingga hadirnya kita sebagai perguruan tinggi arsitektur bisa bermanfaat buat semua, kira-kira seperti itu. Itu ke depannya tentunya. Dan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Nur sekilas itu, bahwa agar itu bisa menjadi jejak ya, akhirnya tetap ini harus dirawat, begitu? Betul sekali, betul. Jadi ada rekam jejak yang harus kita simpan sebagai data untuk anak cucu kita, karena bisa jadi hari ini kita mungkin masih bisa melihat Masjid Panjunan saat itu, di kemudian hari bisa saja terjadi gangguan alam atau bencana alam sehingga menjadi hilang dan tidak bisa terekam gitu kan. Nah, itu kan artinya kalau kita sudah merekam, paling tidak anak cucu kita tahu bahwa ada bangunan sejarah yang pada tahun ini masih tercatat gitu. Itu ya. Oke, dan kembali saya ke Pak Adam nih. Pak Adam ya, tentunya nih yang tadi disampaikan oleh Pak Nur, Pak Adam dari awal ya, bagaimana Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon terutama ini untuk menjawab saat ini kebutuhan di masyarakat berkaitan terutama di pengembangan arsitektur desa sebagai kampung wisata. Ini topik yang sedang kita diskusikan di pagi hari ini. Nah, ini untuk menjawab perkembangan itu bagaimana? Apa menambah prodi lagi atau bagaimana ke depan? Baik, kita komitmen terhadap kualitas
ke kampus kita. Jadi prodi teknik sipil maupun prodi arsitektur kita jaga untuk tetap menjadi predikat baik ya. Jadi kita memiliki akreditasi baik sekali. Kemudian itu kita jaga untuk menjaga komitmen agar kualitas daripada keluarannya nanti, yaitu pengajarannya terhadap kepada mahasiswanya itu menjadi mahasiswa yang memiliki karakteristik yang sangat kuat, diantaranya khas untuk membangun kota yang berdasarkan tadi visi, yaitu menjadi bagian yang sangat erat dengan wilayah pesisir gitu ya. Memang kenapa Cirebon ini kita fokuskan ke wilayah pesisir, karena memang khas tadi bahwa kita di kota Cirebon ini memiliki wilayah dataran pesisir yang cukup panjang dan memiliki karakteristik dari segi arsitektur yang berbeda dengan di wilayah dataran tinggi, sehingga perlunya penanganan atau perlunya kolaborasi untuk menciptakan hunian yang mungkin atau lingkungan atau landscaping yang bisa membuat kita menjadi betah gitu ya di wilayah pesisir pantai. Dan kemudian untuk Cirebon itu gula pasir katanya Pak Adam. Pegunungan, laut, pantai, dan pesisir. Iya, betul. Nah itu sangat lengkap ya, sehingga wilayah 3 tadi bisa mengkolaborasikan masing-masing karakteristik dari wilayahnya begitu ya. Kemudian kontribusi yang sangat kita banggakan yaitu bagaimana mahasiswa ini lulusannya itu insya Allah di kami STTC itu tidak ada yang nganggur, semuanya langsung berkarya. Bahkan sebelum di wisuda pun itu hampir seluruh mahasiswa yang saya dapat laporannya itu sudah bekerja. Jadi memang tenaga kita itu diserap dan sangat dibutuhkan oleh beberapa pekerja konstruksi maupun pekerja perencanaan arsitektur gitu ya, sehingga lulusan para wisudawan-wisudawati yang alumni itu menjadi bagian daripada suksesnya alma mater STTC yang dibangun oleh para pendiri-pendirinya. Baik. Oke, tahan dulu ya Pak Adam, nanti setelah jeda iklan saya ke Pak Nur ya, ke Pak Nur lagi. Dan pemirsa, selamat pagi, Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Segmen terakhir saya masih membuka Anda pemirsa, silakan yang ingin bergabung, Anda ingin menanyakan berkaitan dengan pengembangan arsitektur desa sebagai kampung wisata, silakan Anda bisa di 0231 48 21 38, atau pemirsa bisa untuk memberikan pendapat dan juga pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV. Dan saya kembali ke Pak Nur nih. Pak Nur, tadi terputus sudah iklan pertanyaan saya. Harapan Anda ya terhadap program studi arsitektur ke depan nih di STTC itu apa gitu harapannya? Ya, yang pertama yang jelas adalah kita punya kewajiban membantu masyarakat untuk ke depan, insya Allah mudah-mudahan prodi kita bisa membantu masyarakat umum secara luas. Kemudian yang kedua adalah mudah-mudahan STTC dapat, terutama prodi arsitektur, dapat menjaga peninggalan sejarah sehingga bisa langgeng. Maksudnya peninggalan sejarah bagaimana Pak Nur? Artinya ketika kita mencatatkan atau mendokumentasikan bangunan-bangunan heritage ya, itu mudah-mudahan bisa menjadi peninggalan buat anak cucu kita, sehingga kita bisa merawat dan melestarikannya. Itu harapannya, mudah-mudahan bangunan heritage tetap terjaga sampai dengan anak cucu kita bisa melihat ya, masih bisa melihat untuk menikmati gitu bangunan sejarah tersebut. Kira-kira seperti itu. Itu ya harapan ke depan ya. Betul. Oke. Dan tentunya juga ke depan apa yang diharapkan dibutuhkan juga dari arsitek ya, program studi arsitek ini akan terus berbenah gitu Pak Nur. Betul sekali. Dan menjawab sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan gitu ya, betul, tentunya ya. Iya. Oke. Pak Adam, harapan Anda sendiri nih ya, terutama di STTC ke depannya, baik arsitektur maupun prodi yang lain. Iya. Seperti apa Pak Adam? Silakan. Baik, terima kasih. Jadi visi dari Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon adalah berkaitan dengan bangunan arsitektur
yang mana bahwa wilayah 3 ini kaya akan peninggalan. Di antaranya betul, itu ya, jadi heritage itu ya. kawasan heritage yang kita bisa jumpai di kawasan kota, di kabupaten, mungkin di wilayah Kuningan, di Majalengka, itu yang memang perlu kita lestarikan dan kita Indramayu jaga. juga ya. Sehingga prosesnya bahwa untuk menjaga atau melestarikan sebuah peninggalan itu diperlukan maintenance atau perawatan yang tidak sembarangan. Di antaranya ketika memang diperlukan untuk pemugaran atau direhab suatu bangunan, ini perlunya perhitungan yang matang sehingga nilai estetika daripada peninggalan tersebut tidak hilang, tapi juga bangunannya kokoh, kuat. Jadi memang konon bahwa bangunan peninggalan zaman dulu itu amat sangat kuat ya, dengan segi konstruksinya maupun dari bahan alam yang dibuat untuk sebuah karya peninggalan zaman dahulu. Sehingga kita bisa lebih mengenal bahwa peninggalan zaman dahulu di wilayah yang tersebar di wilayah 3 CU Majekuning ini bisa kita dokumentasikan yang melalui pengabdian masyarakat, penelitian maupun observasi. Nah, yang paling cocok dengan berkaitan dengan pendokumentasian sebuah karya peninggalan itu ya di prodi arsitektur. Kenapa? Karena sangat erat berkaitan dengan perekaman jejak terhadap bangunan-bangunan kuno yang memang nantinya akan dikolaborasikan dengan modern, sehingga ketika nanti desain-desain atau perencanaan-perencanaan baik itu untuk fasilitas untuk umum maupun untuk pribadi bisa mengikuti tren yang mungkin bisa di zaman-zaman kolonial, zaman kolosal, atau bahkan bisa dikolaborasikan dengan zaman yang sekarang, sehingga warna daripada desain-desain Cirebon ini terlihat, sehingga kalau bangunannya seperti ini pasti membacanya bahwa ini karya dari Cirebon seperti gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang teknik sipil ya, karena memang teknik sipil ini bagian daripada arsitektur ya. Jadi sehingga ketika arsitektur merancang dan membangun, teknik sipil lah yang membuat dan melaksanakan pekerjaan itu, sehingga dia tahu betul bagaimana bangunan ini kuat, bagaimana bangunan ini bertahan lama dengan khas yang dirancang oleh desain-desain arsitektur di prodi teknik sipil, di prodi arsitektur dan teknik sipil di Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon. Baik, tahan dulu ya, Pak Adam. Saya kembali ke Pak Nur. Pak Nur, kan tentu mahasiswa turun langsung ke masyarakat lewat pengabdian itu, mereka riset. Tentunya ini juga harus dibekali mahasiswa-mahasiswa ini ya, untuk melakukan riset itu. Nanti ke depan seperti apa? Bekal apa yang nanti akan dimiliki oleh mahasiswa arsitek terutama, Pak Nur? Ya, dalam proses mengabdi atau setelah purna ya, setelah purna belajar, mahasiswa tentu punya keilmuan yang memang punya etika, punya kode etik lah ya, punya aturan bahwa ketika nanti suatu saat merancang tidak merusak bangunan cagar budaya misalkan. Jadi ada hal-hal khusus yang harus dipatuhi oleh mereka, sehingga pada saat membangun bukan hanya membangun untuk merusak, tapi juga bagaimana membangun untuk menata lingkungan supaya lebih baik. Itu ya? Ya, kira-kira seperti itu. Jadi kehadiran daripada mereka itu diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan, yang memikirkan memikirkan anak cucunya ke depan bisa merasakan apa yang ada di saat ini. Gitu. Kira-kira seperti itu. Pak Adam, dan ini juga sebagai bukti bahwa STTC ini tidak melulu di Menara Gading gitu kan, ya, dengan adanya kegiatan kemarin itu ya. Jadi perguruan tinggi bisa langsung menyentuh ke persoalan-persoalan masyarakat, maksudnya begitu. Pak Adam ya, bukan hanya di Menara Gading. Dengan ini, kalau kita melihat ini itu bukan berada di kelas atas saja gitu ya, sebagai Menara Gading, namun juga ini bisa membuktikan bahwa STTC ini dengan adanya itu tadi ya, Tridharma itu, ini menunjukkan bahwa STTC itu lewat pengabdian ke masyarakat, begitu? Iya. Apa Adam? Jadi Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon itu yang memang
memiliki karakteristik sekolah praktisi, ya. Sehingga saya kembalikan lagi bahwa kita memiliki 2 prodi teknik sipil dan prodi arsitektur yang unggul, yang memang menjadi banyak pilihan untuk beberapa anak-anak bangsa yang lulus SMA gitu ya, dia ingin menjadi arsitektur atau ingin menjadi engineering, itu mereka memilih daripada kampus yang memiliki integritas, ya, baik itu dari lulusannya, alumninya maupun dosen-dosen pengajarnya, sehingga kontribusi yang nantinya akan diberikan oleh para lulusan itu sangat terasa, sehingga para alumni ini sangat bangga terhadap alma mater kampus Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon. Jadi saya sampaikan bahwa memang kampus teknik yang lebih spesifik, yang lebih punya karakteristik, ya jadi Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon. Baik, dan sayang sekali nih, Pak Adam, Pak Nur, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Pak Adam, Pak Nur, nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda, ya. Pak Nur, closing statement, singkat saja, silakan. Apa yang ingin Pak Nur sampaikan untuk pemirsa di rumah? Silakan. Baik, kepada masyarakat Kota Cirebon, Cayu Majakuning, apabila tertarik untuk dalam bidang arsitektur, untuk ingin bergabung, menitipkan anak-anaknya kepada pendidikan tinggi yang kita yang ada di STC, silakan bisa datang ke Jalan Evakuasi nomor 11 Kota Cirebon. Ke depan insya Allah kami akan menjaga anak-anak untuk menjadi arsitek maupun engineering yang berintegritas, kemudian menjadi sukses, kira-kira seperti itu. Oke, silakan Pak Adam, closing statement, singkat saja Pak Adam. Baik, Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon memiliki 2 prodi teknik sipil dan arsitektur yang terakreditasi BAN PT baik sekali, sehingga sangat tepat menjadi pilihan para lulusan SMA maupun SMK untuk berkarir di bidang konstruksi maupun desain interior maupun arsitektur di Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon, sehingga pilihan ini menjadi pilihan nomor 1 untuk wilayah Ciayu Majakuning. Oke, terima kasih nih Pak Adam. Terima kasih Pak Nur sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Sukses selalu nih untuk STTC nih, ya. Oke, dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.